Ajun Inspektur 1 Labora Sitorus disebut-sebut sebagai penguasa laut Papua. Status penguasa laut ini tak lepas dari kuatnya pengaruh bisnis Sitorus di bumi Mutiara Hitam. Naluri penguasa Labora Sitorus sepertinya lebih kental ketimbang pangkat Bintara yang dia sandang sebagai anggota kepolisian Resor Raja Ampat. Bahkan, Sitorus lebih dulu menggeluti dunia bisnis sebelum mencatatkan diri sebagai anggota polisi. Karena itu, pilihan Sitorus menjadi aparat penegak hukum disebut sebagai langkah mengamankan usahanya yang dibangun 30 tahun lalu. Sejak tahun 1983, Sitorus tercatat telah terjun ke usaha penjualan berbagai kebutuhan di atas kapal yang singgah di Sorong. Dengan masih berstatus anggota polisi, di tahun 1990, Sitorus pun kabarnya berjualan minuman keras. Sitorus mendatangkan minuman cap tikus dari Manado, Sulawesi Utara yang ia beli seharga Rp3.000 untuk kemudian ia jual di Sorong, Papua dengan harga Rp20.000. Dari bisnis inilah dirinya mulai menimbun kekayaan. Terlalu sibuk mengurusi bisnis, Sitorus tak pernah terlihat di kantornya. Ia pernah mengajukan surat pengunduran diri, namun ditolak. Sitorus mengaku bila selama ini memiliki dua bisnis utama di bidang migas dan kayu. Aibtu Labora Sitorus kini diduga memiliki rekening gendut bernilai 1,5 triliun rupiah. Meski berpangkat Bintara, Sitorus memiliki rumah mewah bernilai miliaran rupiah. Sitorus sekarang tengah diperiksa dalam kasus bahan bakar ilegal 1.000 ton. Dan selain itu, Sitorus pun terlibat dalam kasus pembalakan liar 115 kontainer kayu ilegal miliknya diamankan polisi Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Mabes Polri kini telah menangkap Aibtu Labora Sitorus setelah melaporkan Korps Bayangkara ke Kompolnas. Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club dalam diskusi rekening gendut Bintara Polri. Ada yang mau ditambahkan? Saya mau menambahkan sedikit, Pak. Menyangkut TPPU, bahwa dalam penentuan predikat crime, ketika ada bahasa illegal logging dan penimbunan BBM, bahwa di dalam undang-undang tersebut telah terdata predikat crime yang ada, yaitu sebanyak kurang lebih A sampai dengan Z, dan itu memang ada bidang kehutanan, Mbak. Kemudian untuk migas pun itu tidak ada, kita temukan. Dan kalau kita coba lihat esensial daripada undang-undang tersebut, menyangkut pasal 2 tersebut, itu intersiesnya adalah kejahatan ekonomi. Artinya adanya satu unsur yang disengaja untuk melakukan satu pencucian uang yang berasal daripada tentunya potensi pidana itu tadi. Seperti itu. Nah, hal ini tentu bagi kami, TPPU, dalam penerapan TPPU, ini nanti akan ada kepincangan. Mengingat di bidang kehutanan pun kami tetap akan melakukan proses pembelaan yang secara proporsional dan profesional. Konteksnya selain itu juga memang tidak kita temukan persoalan BBM. Itu yang bisa saya tambahkan. Dan kemudian juga kenapa kami tetap berkeras bahwa pemicu persoalan itu adalah memang pengaruh atau tidak, itu buat kami nomor 2. Nomor 1 adalah pemicu daripada illegal logging dan BBM yang disangkakan kepada klien kami, itu lebih dikarenakan informasi dari PPATK, apalagi informasi tersebut yang mengarahkan kepada posisi menjadi judulnya rekening gendut. Itu yang menghilangkan objektivitas daripada persoalan atau kasus ini. Demikian, Pak. Ya, 1,5 triliun walaupun itu dalam 5 tahun ya tetap aja gendut. Ya. Banyak kalau 1,5 triliun. Betul. Tetapi siapapun menurut kami di negeri ini, di Republik Indonesia ini punya hak untuk melakukan sebuah usaha. Seperti itu. Ada juga merasa seorang Aibtu layak menjadi pengusaha sebegitu? Banyak yang dilakukan. Soal kelayakan, Pak, mungkin karena memang ini adalah sebuah ide, kronologinya mungkin nanti ada keluarga di sini juga akan menjelaskan, beliau lebih tahu. Kalau tadi Bapak katakan saya kenal, memang baru terbatas beberapa waktu ini. Enggak, secara rasional aja, apakah layak seorang Aibtu punya bisnis sekian banyak? Ya, kalau seorang Aibtu memiliki kerajaan bisnis seperti ini memang
belum bisa dikatakan wajar atau tidak layak lah seperti itu. Tetapi berangkat daripada ide dan penggerak-penggeraknya adalah keluarga, saya pikir itu adalah hal yang wajar, Pak. Karena bisa saja ada satu kemungkinan ketika di suatu kabupaten bupatinya itu punya rekening 1 miliar. Mungkin bawahannya yang golongan 2A bisa saja dia pegang rekening yang harga 10 miliar, Pak. Bisa saja istrinya dagang rumah makan atau keponakannya ada yang urus jahit dan sebagainya. Saya pikir itu tidak menjadi satu hal yang bersifat negatif gitu, Pak. Beda. Kalau ada yang istri, saya tahu bahwa ada polisi yang buka toko PND di rumahnya, buka salon, tetap aja susah makan mereka. Kebetulan memang Pak aspek usahanya juga harus kita tinjau juga, Pak. Ya. Gitu. Jangkauannya seperti ini apa? udah luar biasa, Ya, bukan betul. lagi usaha biasa. Tetapi kembali tetap Pak, hak setiap warga negara untuk Hak untuk setiap warga negara, tapi mungkin bukan hak untuk orang-orang yang terlibat dalam penyelenggara negara. Ya. Dan seorang polisi di Sumpah itu dianggap pejabat negara. Baik, sekarang Pak Makmur Pasaribu. Bapak, apanya Pak Laborasi Torus? Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Karmi atas undangan Pak Karmi kepada kami dari Sorong, Papua. Saya keluarganya. Jadi saya ceritakan Pak, bahwa mamanya si Labora itu adik bapak saya sungguh. Mamanya Si Labora. Labora itu adik bapak saya sungguh. Jadi saya mau sedikit ceritakan tentang riwayat Sitorus Pak. Sitorus datang ke Sorong setelah dia tamat SMA tahun 80-an. Jadi ketika itu dia kerja di Freeport, bapak saya kasih masuk waktu. Bekerja dia sudah lebih kurang 2 tahun, setelah dia ada duit Pak, dia datang ke Sorong, nyamperin kami, saya Om ada uang, kira-kira bagaimana saya mau berusaha. Lalu almarhum dengan ibu saya masih hidup mengatakan, ya kau berusaha, mana tahu nanti ada duitmu, rencanamu ke depan, jadi apa itu soal nanti. Dia berdagang Pak. Jadi dia ambil dari toko kami, sembako, ngutang, bawalah ke Raja Ampat. Dulu Raja Ampat itu masih distrik Pak. Sekarang baru kabupaten. Jadi dulu dia ada dua distrik. Distrik Saunek dengan Misol. Oh 3 Pak, dengan Kabare. Ya, sekarang dia di kabupaten. Waktu itu Pak, jangankan katakanlah sembako ada per kios itu ada 1 karung. Tidak akan ada itu Pak. Beras dolok aja pun pada waktu itu di Sorong harga katakan 4.000, di sana sudah 15.000. Ketika ada peluang ini, kami ajarinlah Sitorus, dia memanfaatkanlah peluang ini Pak. Disitulah dia mendapat peluang. Pada tahun 86, setelah dia ada uang, dia permisi sama bapak saya. Waktu itu kalau nggak salah lebih kurang dia mau umur 23. Karena waktu itu kan masih bisa umur, kalau nggak salah waktu itu 23-24 bisa masuk polisi Bintara. Adanya duitnya itu kami larang, ngapain kok ke polisi? Ah sudahlah, saya ini nggak jiwa dagang. Ah kagak berhasil kok. Akhirnya tanpa sepengetahuan kami dia masuk polisi lah. Kalau nggak salah sekitar 85-86 masuk. Ketika dia sudah masuk, tugas di Sorong. Setelah di Sorong, Dia masuk di mana? Bukan di Sorong. apanya Pak? Dia masuk polisinya bukan di Sorong. Di Sorong pindah, masuknya. Masuk terus pindah ditugaskan di Sorong setelah masuk. Saya ceritakan usahanya yang ditinggalkan ini setelah dia polisi, dipanggilnya lah adiknya namanya Robin. Robin Pak, ada dia. Nah dia juga pengusaha sekarang. Jadi ketika sudah dia kembali, dia lagi gabung lagi dengan usaha yang ditinggalkan sama adiknya nih. Sambil dia berkembang karena dia sudah merasa sudah enak, udah maju dibikin adiknya ditinggalkan. Ketika dia habis jaga, dia apalah periksa usaha ini. Ini kan bawa barang apa dengan nenek kapal, nenek Johnson. Nah disitulah dia berkembang. Akhirnya sudah mandiri. Berapa semua pinjaman dia dulu sama kami. Terus kemudian barang-barang dia ambil dari toko-toko Cina di sana, yang kami jamin dikembalikan dari itu sekian tahun, Pak. Setelah itu dia berkembang jalan sendiri, tinggal hanya koordinasi sama kami, Pak. Jadi kalau sekarang dikatakan dia usaha dia, kemudian katanya di kayu dan BBM, itu kami nggak tahu. Yang kami tahu sampai hari ini Pak, ratusan kios dia di Raja Ampat masih ada. Kalau boleh tanya bupatinya, saudara Pak Makswan, ratusan kios ini Pak, setiap desa menolong masyarakat. Karena susahnya transport Pak di sana Pak.
Ratusan Pak. Jadi kapal dia ada kapal kayu Pak. Tiap bulan dia bawa beli dari belanja dari Sorong atau dari Manado. Ya dari Merak. Tapi kebanyakan Sorong. Dia antar lain sehingga kios-kios yang diantar oleh kapal ini, barang-barang ini Pak. Memang cukup meyakinkan keuntungan Pak. Jadi kalau menurut saya Pak, dia lebih banyak peluang dari situ. Cuma dia sudah anggap remeh di usaha itu, adik-adiknya lah yang menjalankan. Bagaimana dia menganggap remeh usaha sebesar itu? Nah itulah kita heran. Dia mungkin terpengaruh dengan besar, padahal kios yang ratusan ini, ya Pak, ini yang memulai dia Pak. Nggak, dia ini kan jauh lebih berbakat sebagai pedagang dibanding polisi. Ya kan Ngapain udah nikah dia Pak, udah istrinya dia sudah menjalankan. Tapi dia sudah, artinya yang di apa ini pun di pulau-pulau ini sudah nggak gitu, apalagi dia istrinya yang ngurus, nggak tahu perkembangannya. Tapi dia sudah masuk ke kayu, masuk ke ikan dulu Pak. Itu pernah dia kirim ke Hong Kong ikan apa namanya itu, dia geraku. Dia bikin apa nih, budidaya, diajarinya orang Raja Ampat itu Pak. Ada situ dia ada peluang. Saya tidak tahu ya, tapi saya juga percaya bahwa dia memang apa saja yang dikerjakannya Pak menjanjikan. Makanya kalau dia jadi pedagang dari dulu gak jadi polisi, jangan-jangan ketika dia sudah Leong kalah sama dia. Setelah dia sudah berhasil Pak, kami tanyakan, dia minta mundur. Dua kali dia minta mundur, kami sarankan. Kalau memang kau begini, kau terima gaji dari negara, berhenti aja. Dia bikinlah permohonan, tidak dipenuhi. Sampai 2 kali. Ya begitu. Jadi ya sudah, dia melakukan tugasnya. Saya nggak tahu lah selanjutnya bagaimana dia tugas sebagai anggota polisi sehari-hari, itu saya nggak tahu. Tapi itulah secara si Labuan terus. Jadi kalau sekarang dibilang kaget, bahkan yang saya heran 1,6 triliun kekayaannya, waduh ngeri Pak. Ngeri sedap itu Pak. Hah? Iya. Sedangkan saya yang ngasih dia, membiayai dia, modal dia, kita hitung-hitungan coba, bukan saya sombong. Kami keluarga, kami juga usaha keluarga. Saya kontraktor Pak. Kalah Bapak sama dia? Ya kalah dong. Ini sekarang, kalau hitung-hitungan ya. Tapi kalau dibilang 1,6 triliun, saya nggak masuk akal Pak. Itu kalau dibikin kapal perintis Pak, nggak tahu tuh berapa banyak duitnya itu Pak. Saya kira itu yang Bapak tahu berapa rekeningnya? Ya Pak. Yang Bapak tahu berapa? Saya kalau rekeningnya kurang tahu. Karena yang saya tahu itu usaha itu adalah usaha adik keluarganya. Iparnya saudara si Ditonga, adiknya si Robin, terus si Tobing. Nah kami lah semua keluarga, usaha gitu, usaha keluarga. Jadi saya sampaikan mengenai rumah di kampung. Itu ketika meninggal bapaknya Pak, kita sepakat, termasuk kami juga. Bapaknya meninggal di... Ibunya yang terakhir, kami bawa di Sorong. Bapaknya udah duluan. Sorong juga? Meninggal di kampung, di Tebing Tinggi. Tebing Tinggi. Ketika bapaknya sudah meninggal, kita perbaiki lain semua kuburan ini Pak. Bukan uang Silabora saja ini Pak, kami orang Batak Pak. Beda. Tidak mungkin harga diri kami juga. Tidak mungkin Silabora mesti membiayai itu. Kami sudah hina dong Pak. Memang ya, kita udah kaya kan. Ya dibangun. Kita tahu itu Pak. Ya dibangun juga Tugu Pasar Ibu. Maksud, bukan, ya. Pasar Ibu Sitorus. Mamanya kan Sitorus. Iya. Kami keluarga, kami juga. Ya Bapak kan keluarga. Ya Om. Bagaimanapun Pak, kalau dia umpamanya membangun satu tugu, namanya kami tambat kuburan. Oh bapaknya Sitorus. Ya, jadi kami harus patungan Pak. Begitupun kami nanti, kalau dari omnya, dia juga patungan. Itulah enaknya di orang Batak Pak. Sekian dan terima kasih Pak. Ada uang Bapak nggak di situ? Saya dengar ada uang Bapak juga di rekening dia. Jadi kalau masalah uang saya jujur enggak. Enggak. Tapi kalau membantu, ya. Membantu? Ya. Katakanlah ide. Kemudian menghubungi masyarakat yang punya hak wilayah. Saya ceritakan mengenai KAI itu Pak ya. Itu kan sebenarnya dia beli dari hak yang punya hak wilayah. Orang kehutanan tahu itu Pak. 50 kubik per tahun diberikan kepada yang punya hak wilayah. Masyarakat Papua. Jadi udah berapa luas hutannya si Sitorus? Ribuan itu Pak yang punya hak wilayah itu Pak. Dia kan beli dari masyarakat ini Pak. Dia antar ke rumahnya, ke pabriknya. Sampai di sana dia olah lagi gitu. Gitu Pak kira-kira. Jadi Bapak ide. Ya Pak. Idenya dari Bapak. Ya kadang enggak, yang bawa yang punya hak wilayah ini Pak.
yang mengenalkan. Kan dia kadang-kadang nggak kenal sama orang. Ya. Saya kan sudah 46 tahun di Papua. Berapa tahun? 46 tahun. Ya, jadi kalau nama ini di Sorong, orang dengar sekarang semua nih, Pak. Saya ada bicara ini. Lambert itu, Jitmau wali kota itu adik saya, Pak. Saya mantan kota KNPI, Pak. Ya. Jadi kalau saya udah bicara di Sorong, Pak, sekarang mereka sudah menunggu. Kebenaran yang saya jelaskan itu mengenai membantu, siapa saja pun saya bantu. Selama itu jangan menyimpang dari aturan hukum. Bahwa tolong saya mau kenal sama Sidas ini ya, saya kenalkan. Selanjutnya saya lepas. Saya tahu siapa maksudnya. Tapi Pak, jangan-jangan dia masuk polisi itu untuk bisa mempelancar bisnisnya di Sorong. Ya kalau dari catatan kami tadi kan 4 tahun jadi polisi dia udah membawa miras dari Manado ke Sorong. Ya kalau miras saya nggak tahu, Pak. Saya nggak tahu itu, Pak. Karena Ya. saya juga nggak suka dengan miras, Pak. Saya anti dengan miras. Dan saya yang memberantas miras. Tanya, Pak. Ya. Saya orang yang memberantas dengan tim saya, LSM. Saya habisin dengan Imam Papua. Jadi Bapak nggak pernah ke Lapo Tua dong? Ya, Pak. Bapak nggak pernah ke Lapo Tua dong? Oh, nggak tahu saya, Pak. Saya besar di Sorong, Pak. Saya besar di Papua, Pak. Saya nggak tahu Medan, Pak. Oh nggak tahu beda? Nggak tahu. Saya dari Semai, Pak. Emang nggak ada di Papua Lapo? Saya kurang tahu, Pak. Itu mungkin ya, itu kesukaannya orang Batak jadi ya. Nanti mungkin Bapak bisa koordinasi sama orang Batak itu, Pak. Jadi sekarang apa harapan Bapak? Pak, harapan saya kebetulan Pak Kapolda sini, Pak Kapolda, saya keluarga Pak minta tolong Pak. Kebetulan kami sekarang dia susahnya sekarang membayar upahnya karyawan yang sudah ini, Pak. Gaji 400 lebih kurang tuh, Pak, yang sekarang nuntut gaji, Pak. Sudah tidak ada lagi uangnya, Pak. Nah, kedua Pak Kapolda, kalau boleh kami minta keluarga, tolonglah Pak bikin kami, Pak, lewat Bapak Kota Polri untuk penangguhan penahanan supaya bisa dia Pak bergerak cari dana, Pak. Cari dana untuk bayar ini, Pak, bayar gaji ini, Pak. Kasihan, Pak, nanti kalau sampai terancam lagi anak istrinya, Pak. Iya, Pak. Mungkin lewat Bapak sini, kemudian ke depannya, Pak, saya akan bantu Bapak selama Bapak bertugas Kapolda Papua. Nama saya Makmur Pasaribu, Pak. Ya, saya tokoh masyarakat, Pak. Banyak kan saya bantu Bapak masalah ilegal ini, Pak. Cuman nanti terancam nyawa saya, Pak. Kalau saya bantu Bapak. Ya. Ya, Pak. Ya. Baik, setelah kita rehat, Mas Tito, aduh. Hebat kali lobby Bapak. Bukan. Baru Bapak di Indonesia Lawyers Club ada orang berani melobi Kapolda. Kita rehat saja.